Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Mutmainah dari kelas SD18A3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan satu buah hadis tentang tugas manusia sebagai khalifah. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Kata khalifah berasal dari kata khalf, menggantikan, mengganti, atau kata khalaf, orang yang datang kemudian, sebagai lawan dari kata salaf, orang yang terdahulu. Sedangkan arti kata khalifah adalah menggantikan yang lain, ada kalanya karena tidak hadirnya orang yang diganti, dan ada kalanya karena memuliakan, memberi penghargaan, atau mengangkat kedudukan orang yang dijadikan pengganti. Manusia adalah makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain, dan ia dijadikan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk atau kejadian, baik fisik maupun psikisnya, serta dilengkapi dengan berbagai alat potensial dan potensi-potensi dasar, fitrah, yang dapat dikembangkan dan diaktualisasikan seoptimal mungkin melalui proses pendidikan. Karena itulah, maka sudah selayaknya manusia menyandang tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi, serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi dengan cara beriman dan beramal soleh. Bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Karena itu, tugas kekhalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia akhir zaman yang akan datang, dan merupakan perwujudan dan pelaksanaan pengabdian kepadanya. Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri meliputi tugas-tugas menuntut ilmu pengetahuan, karena manusia itu adalah makhluk yang dapat dan harus dididik atau diajar, dan yang mampu mendidik atau mengajar. Menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, memakan makanan yang halal, dan sebagainya. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kata akhlak berasal dari kata khuluq atau khalq. Khuluq merupakan bentuk batin atau rohani, dan khalq merupakan bentuk lahir atau jasmani. Tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga meliputi membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera, atau keluarga sakinah, mawadah, warohmah, atau cinta kasih, dengan jalan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri atau ayah ibu dalam rumah tangga. Tugas kekhalifahan dalam masyarakat meliputi mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menegakkan keadilan dalam masyarakat, bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya adalah para fakir miskin serta anak yatim, orang yang cacat tubuh, orang yang berada di bawah penguasaan orang lain. Tugas kekhalifahan terhadap alam, natur, meliputi mengulturkan natur, membudayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan, sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Menaturkan kultur, mengalamkan budaya,
yakni budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam. Jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup, agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya. Mengislamkan kultur, mengislamkan budaya, yakni dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga berbudaya berarti menyerahkan segala tenaga, cipta, rasa dan karsa, serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran ilahi. Khalifah bermakna mengganti, menggantikan, menempati tempatnya atau belakang. Khalifah juga bermakna pengganti yang lebih baik karena kegaiban atau ketiadaan yang digantikannya. Ada kalanya karena kematian, kelemahan, atau karena kemuliaan yang digantikannya. Pada makna yang terakhir inilah digunakan pengertian Allah mengangkat wali-walinya sebagai khalifah di bumi. Karena wali Allah berarti menggantikan posisi kemuliaan Allah di bumi ini. Banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kekhalifahan manusia sebagai khalifahnya di bumi, yang berarti menunjukkan keutamaan dan kemuliaan manusia. Manusia mendapatkan kemuliaan dari Allah menjadi khalifahnya di bumi ini untuk menjalankan tugas dan fungsi yang akan diberikan kepada manusia. Allah menjadikan manusia sebagai khalifahnya dalam pengertian menegakkan kehendaknya dan merupakan ketetapannya. Allah mengangkat manusia sebagai khalifah bertujuan untuk menguji manusia dan memberinya penghormatan. Kekhalifahan merupakan wewenang yang diberikan Allah kepada Adam dan anak cucunya realisasikan di bumi ini. Dengan demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang diserahi tugas tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah. Seluruh perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kehendaknya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. Menjadi khalifah Allah di bumi ini ternyata bukan tugas yang ringan atau main-main. Sebagai khalifah Allah di bumi yang akan menjalankan kehendak Allah dan ketetapannya, manusia dibekali Allah dengan segala pengetahuan yang dibutuhkannya. Allah menjalankan tugas tersebut dengan adanya pengetahuan. Manusia telah dipersiapkan untuk mampu melaksanakan amanah atau tugas yang diberikan Allah kepadanya, yaitu sebagai khalifah Allah di bumi ini. Pemimpin yang adil dalam menerapkan aturan dan hukum dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi yang lainnya, termasuk alam sekitarnya. Hal inilah sebenarnya yang menjadi tugas utama seorang khalifah Allah di bumi ini, yaitu mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan mereka di dunia ini. Kekhalifahan bukanlah sebuah hadiah yang diperoleh untuk bersenang-senang. Kekhalifahan merupakan tugas yang harus dijalankan dengan baik dan pada akhirnya akan diminta pertanggungjawabannya. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan dalam sebuah hadis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, yang artinya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.